Episode 50. Perlahan kelopak mata Daryl terangkat. Dia heran mengapa semuanya masih gelap padahal sudah yakin membuka tidak. Daryl mencoba duduk lalu menatap sekeliling. Tidak ada apapun. Hanya kegelapan. Pekat. Namun terasa familiar. Cekak-cekak. Daryl berdecak saat menyadari dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang sama. Jangan tanya, sama dalam hal apa. Dia juga tidak bisa menjelaskan. Otaknya yang berpikir demikian. Sadar tidak bisa melakukan apapun. Daryl merebahkan diri kembali dan menjadikan kedua tangan sebagai bantal. Sebenarnya ada yang bisa ia lakukan. Harusnya ia berlari dan mencari jalan keluar. Tapi entahlah, sekarang dia malas. Kegelapan ini tidak sama seperti kegelapan menyesakkan jika lampu mati dan tidak ada setitik pun penerangan. Memang di sini gelap seperti melihat warna hitam pekat. Tapi sama sekali tidak menyesakkan dan membuat gerah. Kegelapan ini seperti sahabat yang menemani. Klek. Jelas itu adalah suara pintu yang dibuka lalu ditutup kembali. Bukannya khawatir atau takut. Daryl malah tersenyum senang. Akhirnya kau datang. Aku menunggumu dari tadi. Daryl berkata tanpa beranjak dari tempatnya. Dia masih dalam posisi semula. Berbaring dengan pandangan lurus ke atas. Menatap langit gelap tak berujung. Tidak ada sahutan dari sosok yang baru datang. Tapi langkah kakinya yang tanpa alas terdengar jelas. Berjalan mendekat menuju tempat Daryl berada. Daryl menoleh lalu tersenyum manis pada seseorang yang baru datang. Tidak. Daryl masih tidak bisa melihat apapun selain gelap. Dia hanya merasa orang itu berdiri tidak jauh darinya. Memperhatikan dirinya dalam diam. Kenapa hanya berdiri di situ? Kemarilah. Daryl mengulurkan tangan ke arah sosok itu. Hanya dalam hitungan detik. Tangan lain yang terasa hangat menggenggam tangan Daryl. Kemudian orang itu duduk di samping Daryl. Amat dekat hingga pinggul keduanya bersentuhan. Saat itulah sebuah cahaya muncul secara perlahan. Menyinari sosok itu lalu merambat menyinari tubuh Daryl. Membuat keduanya seperti berada di atas panggung dengan lampu sorot menyinari mereka. Sekarang wajah sosok yang duduk di samping Daryl terlihat jelas. Ya, dia adalah Aira, kekasih hati Daryl. Wanita yang entah bagaimana Daryl tahu, setengah hatinya telah menjadi milik Daryl. Kening Daryl berkerut ketika memikirkan itu. Kenapa hanya setengah? Ada apa dengan kerutan di sini? Aira bertanya sambil tangannya yang masih bebas membelai kening Daryl untuk menghilangkan kerutan. Aku hanya memiliki setengah hatimu. Padahal aku ingin semua. Bagaimana jika ada orang lain yang memiliki setengahnya? Tanya Daryl dengan nada merajuk. Aira terkekeh. Dia membungkuk hingga wajah mereka sangat dekat. Dengan jari telunjuk. Ia menepuk pelan bibir bawah Daryl. Hati mana yang kau maksud? Daryl tampak berpikir. Dia menikmati telunjuk Aira di bibirnya. Karena kau tidak mungkin bisa hidup tanpa organ hati. Jadi aku hanya minta seluruh hati yang satunya. Oh, jadi kau tidak keberatan memiliki kekasih yang tidak punya hati? Tanya Aira dengan senyum jahil. Mendadak Daryl tergelak. Berarti selama ini orang-orang yang mengatakan telah menyerahkan seluruh hatinya pada sang kekasih hanya membual semata. Karena jika seluruh hatinya sudah diberikan, orang itu akan menjadi sosok yang tidak punya hati. Namun tawa Daryl perlahan berhenti. Tapi tidak. Yang benar kau memang harus menyerahkan seluruh hatimu padaku dan sebaliknya. Akan kuserahkan seluruh hatiku padamu. Jadi kita berdua tetap punya hati. Kan? Kini giliran Aira yang tergelak. Kenapa kau memikirkan hal ini dengan sangat serius? Intinya seluruh diriku adalah milikmu dan seluruh dirimu adalah milikku.
Daryl tersenyum lebar. Kata-katamu sangat manis. Ai, jika aku tahu bahwa kau akan jadi semanis ini. Sudah lama kuseret kau ke sini. Oh ya? Tanya Aira dengan nada menggoda. Kepalanya makin menunduk dengan jemari masih bermain di bibir Daryl. Kali ini mengelus bibir itu dengan lembut. Aku bohong jika mengatakan tidak suka kau cium. Nyatanya aku sangat menyukainya. Aku tahu, Ai. Jangan lupa bahwa aku bisa membaca perasaanmu. Senyum Aira merekah. Ya, aku selalu lupa. Dan sekarang aku juga bisa merasakan rasa sakitmu. Pandangan Daryl berganti-ganti antara mata Aira dan bibirnya. Dia menunggu bibir merah itu menempel di bibirnya. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bersama. Kita saling terikat. Ya, untuk pertama kalinya Aira mengakui hal itu setelah semua penyangkalan yang ia lakukan. Daryl mulai frustasi karena Aira tidak kunjung menyatukan bibir mereka. Kapan kau akan menciumku? Memangnya siapa yang bilang aku akan menciummu? Tanya Aira dengan nada mengejek. Dia hendak menjauhkan wajahnya namun tangan Daryl yang semula masih dijadikan bantal. Mendadak sudah menarik kepala Aira hingga ciuman yang diharapkan Daryl terjadi. Ah, tidak. Bukan hanya Daryl yang mengharapkan. Aira juga. Dia belum berani untuk mencium Daryl lebih dahulu. Karena itu dia sengaja memancing Daryl agar menciumnya. Ciuman Daryl masih sama, agresif dan liar. Namun gerakannya tertahan karena ia berada di bawah tubuh Aira. Kerinduan yang dalam semakin menambah panasnya ciuman. Aira yang awalnya hanya membalas dengan ragu, mulai berpartisipasi aktif. Keduanya berebut saling memagut dan mencecap. Mereka tidak lagi memperhatikan sekeliling. Tidak menyadari bahwa cahaya terang yang tadinya hanya melingkupi mereka mulai menelan kegelapan. Keindahan mulai terbentang. Menjadi saksi sepasang kekasih yang melepas rindu dalam ciuman. Tempat itu memang tempat asing. Tapi di sana mereka mendapat kebahagiaan tanpa konflik. Bersatu tak peduli semua perbedaan dan tidak akan ada orang-orang yang berusaha memisahkan mereka. Jadi, akankah mereka menetap atau berusaha mencari jalan keluar? Selama perjalanan ke rumah sakit, Amy Kenneth dan William Kenneth memilih bungkam. Entah sudah berapa kali mereka berada dalam situasi seperti ini. Seharusnya mereka sudah kebal akan rasa sakit, panik, dan cemas setiap kali situasi semacam ini terjadi. Tapi nyatanya tidak. Mereka tidak pernah bisa kebal dan terbiasa. Kini mereka sedang menunggu di depan ruang IGD. Beruntung rumah sakit ini adalah rumah sakit tempat biasa Daryl dirawat. Jadi William tinggal menghubungi Dr. Farhan yang sudah paham betul akan riwayat kesehatan Daryl. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang sudah menembak Daryl? Apa salah Daryl padanya? Akhirnya pertanyaan yang ditunggu William terlontar juga dari bibir Amy. Rick yang juga ada di sana turut menatap dadinya dengan sorot penasaran. William menghela nafas. Orang yang menembak Daryl adalah lelaki yang telah membawa pergi Aira. Sepertinya lelaki itu menyukai Aira, namun seperti yang kita tahu, Daryl dan Aira saling mencintai. Aira lagi? Tanya Rick dengan marah. Jadi masalahnya masih tentang Aira? Rick mendengus. Kalau seperti ini, Rick mulai setuju dengan keinginan Mommy untuk memisahkan mereka. Entah sudah berapa kali Daryl masuk rumah sakit karena wanita itu. Kalau kau lupa, Rick, sebelum bertemu Aira, rumah sakit sudah menjadi rumah kedua bagi Daryl. Dan seingat Daddy, Daryl masuk rumah sakit hingga kondisinya tidak menentu tiap kali ia dan Aira dipisahkan. Jadi maksud Daddy apa? Daryl dan Aira sudah ditakdirkan bersama? Amy menyalak dengan marah. SSTT? Mom, kita tidak boleh membuat keributan. Rick mengingatkan.
Ya, maksud Dedi memang seperti itu. Jadi kenapa kita tidak memberi mereka kesempatan untuk bersama? Toh ini hidup mereka. Lagi pula pernikahan bukan penjara. Momi saja bisa berpisah karena merasa tidak cocok. Mengapa mereka tidak? Berpisah tidak semudah mengatakannya. Ujar Emi dengan suara lirih. Momi hanya ingin yang terbaik bagi Daryl. Tapi kita bukan Tuhan. Hanya Dia yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi hambanya. Rick dan Emi terdiam. Kata-kata William memang benar. Namun sifat keras kepala Emi masih bertahan. Sementara Rick mulai berpikir Aira memang tidak cocok untuk Daryl. Karena gara-gara wanita itu adiknya berani membohongi Momi mereka. Baiklah, Momi akan beri satu kesempatan. Bukan berarti Momi setuju dengan hubungan mereka. Momi hanya akan membiarkan agar Daryl tahu bahwa keputusannya salah. William mendesah, antara lega dan kesal. Lega karena akhirnya istrinya mau mengalah. Namun kesal karena Emi tetap merasa bahwa dirinya yang paling benar. Pokoknya kalau 10 tahun lagi Daryl dan Aira tetap bersama. William bertekad akan menjulurkan lidah pada Emi dan mengejek Emi habis-habisan. Yah, semoga saja usianya bisa sampai 10 tahun lagi. Itu bagus. Dedi akan mewakili Daryl dan Aira untuk berterima kasih. Sempat terpikir di benak William untuk memberitahu keterlibatannya dengan aksi bohong Daryl. Tapi urung ia lakukan. Beban pikiran Emi sekarang sudah menumpuk karena keadaan Daryl. Lagi pula Emi tidak bertanya lebih jauh dari mana William tahu mengenai lelaki yang menembak Daryl. Jadi ya, sudahlah. Mungkin lain kali saja. Ucapan terima kasih William hanya mendapat anggukan singkat dari sang istri. Itu bukan masalah. William memang tidak butuh tanggapan. Pikirannya juga masih berkecamuk mengkhawatirkan Daryl. Keluarga Abraham beserta keluarga Sinta memutuskan menunggu di lobi gedung Abraham Group. Elena dan Raka, Momi dan Dedi Sinta, terlihat tidak bisa duduk tenang. Mereka sungguh khawatir. Entah apa yang menimpa putra dan menantu mereka hingga harus berurusan dengan pihak berwajib. Sin, kamu sudah bilang sama suami kamu bahwa kita menunggu di sini. Kan? Raka bertanya setelah cukup lama mereka hanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Iya, Dad. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Tak lama kemudian, Mario yang tadi masih di luar sedang berbincang dengan petugas polisi dan tim keamanan Xavier. Masuk kembali dengan wajah pucat. 6 orang yang sedang menunggu semakin dilanda ketakutan. Kak, ada apa? Tanya Hani. Dia yang paling sulit mengontrol emosi hingga beberapa kali nyaris histeris. Mario menghela nafas sejenak lalu berkata, tadi ada insiden penembakan. Korban sudah dilarikan ke rumah sakit sementara Kak Xavier, Vero, dan Romi ikut ke kantor polisi bersama tersangka. Itu kabar baik, ujar Sinta sambil mendesah lega. Berarti bukan mereka bertiga yang menjadi tersangka ataupun korban. Semua mengangguk setuju dengan pendapat Sinta. Kecuali Mario yang sudah berhasil mendapatkan satu nama setelah memaksa Drew. Tadinya dia memang sempat heran. Jika masalahnya hanya ada orang yang tertembak di depan gedung Abraham Group. Mengapa Romi harus ikut terlibat? Seharusnya Xavier dan Vero sudah cukup. Pertanyaan itu yang membuat Mario terus mendesak Drew hingga akhirnya Drew buka mulut. Perasaan lega yang melingkupi mereka membuat mereka bisa menunggu dengan lebih tenang. Tidak ada yang mempertanyakan wajah pucat Mario. Lagi pula Mario cukup pandai menyembunyikan emosi. Sekitar 10 menit berlalu sejak Mario masuk ke lobi. Hani memekik sambil menunjuk pintu. Di sana sudah ada Xavier dan Vero yang berjalan tergesa ke arah mereka. Hani langsung menghambur memeluk Vero begitu sang suami berada di dekatnya.
Dia sangat cemas hingga tidak sadar bahwa tubuhnya gemetar. Aku sangat khawatir. Lain kali jangan menghilang seperti ini lagi. Hei, aku kan sudah mengabarimu. Vero membalas pelukan Hani. Sinta tidak langsung memeluk suaminya seperti yang dilakukan Hani. Dia masih memiliki perasaan malu karena di situ ada Momi dan dadinya beserta saudaranya yang lain. Sinta hanya mendekat ke arah Xavier lalu merangkul lengan suaminya erat. "Romi di mana?" tanya Vania karena tidak melihat suaminya. "Romi masih di kantor polisi." Xavier menjelaskan. "Dia berpesan agar kau pulang lebih dulu bersama Momi dan Dedi." "Sebenarnya apa yang terjadi, Xavier?" Raka bertanya gusar. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Xavier beralih menatap ayah mertuanya. "Tadi ada insiden penembakan. Korbannya adalah Daryl Kenneth dan mungkin juga Aira." Xavier terdiam sesaat lalu melanjutkan. "Sementara tersangka adalah Denise." Para wanita terkesiap. Bahkan Elena seperti akan pingsan jika tidak segera disanggah oleh Raka. Sinta yang langsung teringat kejadian tadi di pesta. Membekap mulut sementara air matanya mulai mengalir. Sungguh dia merasa bersalah, karena telah membiarkan Daryl mengejar Denise dan Aira. "Jangan bercanda, Xavier, Denise bukan orang gila yang akan menembak orang tanpa alasan." Raka mulai emosi. Dia tidak tahu harus melampiaskan perasaannya kemana. Hingga tanpa sadar malah membentak Xavier yang sudah berusaha menolong. "Aku sama sekali tidak bercanda, Dat. Bahkan KF Group juga akan menuntut Abraham Group karena dinilai lalai menjaga keamanan para tamu yang menghadiri pesta. Apalagi senjata yang digunakan Denise adalah pistol milik tim keamanan di sini. Kemungkinan besar Abraham Group akan dituding telah membantu Denise dalam melakukan aksinya. Untuk saat ini aku hanya bisa menyampaikan hal itu. Jika Dedi mau, Dedi bisa menyusul Romi di kantor polisi. Biar Momi dan Vania akan diantar pulang oleh Mario." Tanpa pikir panjang Raka mengangguk. Xavier langsung menghubungi John agar mengantar Raka ke kantor polisi. Sepeninggal Raka, Xavier beralih ke Mario dan keluarganya yang lain. "Mario, kau antar Momi dan Vania pulang dulu, setelah itu baru kalian bertiga pulang." "Bertiga?" tanya Hani. "Iya, kau, Wilda, dan Mario, Kakak, Sinta, dan Vero harus ke rumah sakit untuk bertemu keluarga Daryl sekaligus menemani Aira." Kasihan Aira tidak ada yang menjaga. Sebenarnya siapa Aira dan Daryl ini? Akhirnya Elena tidak sanggup menahan rasa penasaran lebih lama. Apa masalah mereka dengan Denise? Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. "Mom, tapi aku janji setelah ini Sinta akan segera menjelaskan hubungan mereka." Kemudian Xavier beralih pada Mario. "Kuserahkan mereka padamu. Kalau ada masalah segera hubungi aku. Ayo, Ver, kita berangkat sekarang." Xavier keluar lebih dulu sambil menggenggam jemari Sinta sementara Vero pamit pada istrinya lalu menyusul pergi.